Komen-komenan kalian yang mengatakan kenapa nggak kerja di Korea ataupun kerja di Jepang yang gajinya bisa berkali lipat lebih besar, geng, ya, 10 sampai 30 juta. Nah, ini juga menjadi tantangan. Apakah ini benar apa adanya? Apakah ini hanya omong kosong? Gaji TKI di Jepang sampai 15 sampai 30 juta. Ya, bahkan ada yang bilang mengatakan 40 juta. Dan banyak sekali juga konten-konten kreator yang bekerja di sana itu membagikan sharing gajinya dengan gaji 15 sampai 30 juta. Nah, kali ini kita akan lihat sama-sama, geng, ya. Apakah fakta itu benar ataupun tidak? Kita akan lihat video reaction kali ini, yaitu dari Bang Edi Penny yang bekerja di Jepang, yang dia akan membongkar fakta gaji bersih yang bisa diterima dari kerja magang di Jepang ataupun kerja selain magang di Jepang. Oke, kita akan lihat sama-sama, geng. Oke, kita akan lihat sama-sama. Ataupun konten sosial media kayak di TikTok yang mereview gaji itu di kisaran 40 juta sampai 50 juta. Itu semua hoax, ya. Nah, jadi Jadi, geng, gaji kisaran 15 sampai 40 juta kerja di Jepang itu hoax. Nah, seperti apa kebenarannya kita akan lihat sama-sama sampai habis, geng, ya. Jangan lupa dilihat terus, jangan di-skip, ya. Ini juga aku ngerti buat senpai-senpai yang dari Jepang, kalau mau mereview gaji, ya gaji yang besarnya aja, juga review gaji kalian yang paling minim, jujur aja, ya. Jangan berkedok kalian itu memotivasi kohe kalian, memotivasi katanya aku mau mereview gaji ini, bukan mau pamer, mereview tentang gaji TKI di Jepang. Nah, jadi di sini aku akan meluruskan tentang soal gaji TKI di Jepang yang katanya 40 juta, 50 jutaan. Ngeri. Itu semua ya bisa dibilang tidak semua, tapi ada, tapi ya tidak semua, hanya mereka yang beruntung bisa dapat gaji segitu. Bisa dibandingkan kerjanya seperti apa kalau mau dapat gaji seperti itu. Ngeri pokoknya. Oke, di sini akan aku sedikit jelaskan, agak sedikit ya, lumayan banyak jelaskan tentang gajinya secara rinci. Akan aku tulis secara rinci. Jadi saksikan baik-baik video ini, jangan di skip sedikit pun. Oke guys, kali ini Bang Edip ini dia akan membongkar fakta daripada gaji TKI di Jepang, ya. Dia akan membongkar secara rinci, secara hitung-hitungan yang dia paham. Oke. Di sini akan aku jelasin dengan tulisan aja biar makin jelas. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, kita bisa tahu rinciannya dengan detail. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang gaji magang dasar minimal, yaitu 90.000 yen. 90.000. Jadi di sini kita hitung dalam gaji magang, ya. Gaji magang itu adalah gaji dasar. Oke, gaji dasar. Ya. Ini kira-kira dari mana diperoleh? Itu diperoleh dari gaji per jam. Oke. Per jam, ya. Diperoleh dari gaji per jam. Kalau di Jepang itu penggajiannya itu per jam. Jadi biasanya memang kalau standar untuk gaji peserta magang itu di kisaran antara 700 yen sampai 900-an yen per di Jepang pakai yen, ya. Nah, itu ya. Terus di sini gaji minimal ya 90.000 yen. Nah, 90.000 yen ini kalau dihitung kurs yen saat ini yaitu 103 rupiah per 1 yen. Kaliin aja. Jadi gaji peserta magang yang sebenarnya itu adalah 9.270.000 Cuma rupiah. 9 juta.
Itu Tapi ini magang ya. aja Karena ya. ingat ya, ini hanya magang ya. Nah Ini itu bukan maksudnya kerja-kerja itu yang gaji asli. setengah 9 juta ya. bersih. Nah Dan ini gaji setengah bersih kayaknya. Jadi ingat ya, yang gaji ini adalah gaji orang yang kerja masih magang ya, kerja masih magang. bersih ya. Jadi ini belum buat makan, belum buat main dan lain-lain. Ya paling enggak ya bisa dibilang buat makin dan lain-lain ini adalah 20.000 yen. Berapa tuh ya? Jadi 90.000 yen kurang 20.000 dikurangi 20.000 yen, tinggal 70 maaf baru ribu yen. Ini sini ya, 70.000 yen kalau ya. dikali 103 jadi nyisa 7.210.000 yen. Itu gaji peserta magang minimal ya. Minimal ya, Karena ingat ini semuanya Nah minimal. teman-teman paham kan sekarang gaji peserta magang yang sebenarnya ya segitu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mereview gaji peserta magang 30 juta atau 40 juta itu Fox. Itu gitu kan. Jadi ya, jadi bagi pekerja-pekerja yang ada di Jepang yang pekerjanya masih bekerja gaji magang, itu nggak akan ada gaji yang 30 juta sampai 40 juta, kecuali mungkin dia kerja agak lain mungkin. Jadi kerja magang aja ini sudah total bersih dapat 7 juta. Itu kalau dalam ringgit dalam 2000 ya, 2.500 macam lah, 2.300. Mungkin gaji lembur plus lembur maksudnya. Itu lemburnya mati-matian. Pasti capek itu kalau mau dapat gaji segitu. Nah itu penjelasanku untuk gaji peserta magang ya, secara perincian ya kurang lebih seperti itu. Itu gaji minimal. Di sini aku nggak sebutin tentang gajinya per orang berapa, ini aku sebutin tentang gaji minimal ya. Bisa aja dapat lebih atau bahkan bisa dapat di bawahnya lagi ya, tergantung rezeki masing-masing. Nah, di sini selanjutnya akan aku jelasin secara rinci tentang gaji untuk pekerja Tokute Gino. Nah, untuk pekerja Tokute Gino itu gajinya minimal kurang lebih lah di kisaran antara 1.000 yen per jam. 1.000 yen per jam. Ini per jam ya. Nah, jadi semisal yang sebelah tadi itu gaji orang magang, dan sedangkan sebelah ini gaji apa tadi namanya nggak tahu. Dan gaji magang tadi bersihnya mendapatkan bersih 7.000 ataupun mendapatkan 7 juta lebih kurang dalam 2.200 ringgit. Kalau kerjanya kerja sehari itu 8 jam. 8 jam. Ya tinggal kaliin 1.000 kali 8 jam sama dengan 80.000 yen per hari. Nah, di sini akan aku sedikit jelasin secara rinci untuk program Tokute Gino ya. Tadi untuk peserta magang ya emang segitu. Kalau dari PAM Japan itu diberi kebijakan segitu ya segitu. Untuk perinciannya ya hampir sama kayak seperti ini. Tapi di sini yang program TG
Yang Tokute Kino di sini akan aku jelasin secara rinci. Nah, itu tadi. Nah, semisal ini kan per hari, jadi sehari. Jadi kalau per bulan ya tinggal ngalihin. Semisal, misal 50.000 sebulan yen. 24 hari 24 hari kerja. saja. Hari kerja. Ya tinggal ngalihin 24 kali 8.000 yen. Sama dengan 192.000 yen. Oh, Nah, ini gaji kotor. Ingat, ini Kotor, masih ya. kotor ya. Kalau tadi peserta magang ini setengah bersih, ini sudah dipotong lain-lain karena tergantung kebijakan perusahaan. Pokoknya intinya pihak IM Japan atau peserta magang yang lain itu minimal gajinya harus segini, entah dipotong untuk apa itu namanya asuransi dan sebagainya, itu pokoknya seperti itu. Tinggal makan aja dan main. Nah, kalau untuk Tokute Kino ini karena dibilang pekerja mandiri ya digaji seperti ini. Untuk potongan yang lain-lain ya jadi TG pekerja apa ya? Kino tadi itu pekerja mandiri kan ya. Mungkin yang kerja magang ini kerja bersama gitu ya. Jadi gajinya lebih kecil, dan kalau untuk yang ini kerja mandiri itu gaji lebih besar. Perbandingannya agak jauh, geng. 192 yen dengan 90.000 yen. biar sendiri. Nah, untuk potongannya itu ada banyak sekali. Ada untuk apato, pato, terus listrik, wifi, gas, dan lain-lain. Pokoknya air, makan, minum, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh aja untuk totalnya buat asuransi apapun lain itu sekitar untuk biayanya 50.000 yen. Wih, banyak juga, Ya. cuy. Jadi gaji kotor tadi 192.000 potongan. yen dikurangi 50.000 142 yen, nyisanya tinggal sama dengan nyisanya 142.000 yen. yen. Ini kalau dikali kurs saat ini 103 sama dengan gaji bersih lah bisa dibilang ya. Itu paling ngirit loh, ini 50.000 ini udah paling ngirit loh ya. Potongannya besar Itu ya. sekitar 100 nyisa 42.000 yen. Berarti Terus kalau 14 dikalikan kurs rupiah 14 103 sisa 14.626.000 yen. Ini yang Jadi 14.600.000 itu kalau perkiraan duit ringgit Malaysia dalam berapa ya? 6.000 macam 5.000 6.000. maksud ini adalah setengah bersih, belum untuk makan dan lain-lain. Karena ini 50.000 yen ini kemungkinan habis buat bayar asuransi, bayar apa tuh, bayar listrik dan lain-lain. Kalau ini belum bersih, ini tinggal ya mungkin sisa kalau buat makan jalan-jalan ya sekitar kalau mau ngirit 12 juta. Ini jadi untuk sisanya itu 12 gaji juta. pekerja Tokute Kino. Ini gaji dasar ya. Ya, kurang lebih ya seginilah. Nah, jadi untuk penjelasanku soal gaji TKI di Jepang ya seperti ini kurang lebih. Nah, itu tadi adalah penjelasanku secara rinci tentang gaji TKI di Jepang. Nah, jadi apabila teman-teman ada pertanyaan atau penjelasanku tadi kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, geng, kalian bisa lihat, dan aku juga baru bisa melihat fakta tentang gaji di Jepang. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Edi Penny itu gaji magang dan gaji mandiri. Gaji magang sendiri sudah semuanya dipotong, itu menerima total 7 juta ataupun kalau ringgit dalam 2.200, dan sedangkan nanti untuk pekerja mandiri tadi semua bayar sendiri itu dapatlah 12 juta untuk bersihnya ya.
14 sampai 12 juta itu bersihnya. Kalau 12 juta dalam berapa ya, 10 10 3 3 9, dapat 4 ribuan lah, 4 ribu 5 ribuan lah mungkin ya kalau untuk ringgit Malaysia. So sekarang bisa terlihat ya, jadi faktanya yang mengatakan orang gaji TKI di Malaysia, di Korea, di Jepang dan di negara lain selain Malaysia itu gajinya berpuluh-puluh juta sampai 15 juta, 20 juta, 30 juta, itu ternyata bisa dikatakan nggak 100% itu benar. Mungkin kalau pun benar itu mungkin rezeki mereka lah, sesuai dengan dikatakan dengan Bang Edi tadi. Jadi gaji 30 juta itu tak ada ya. Jadi makanya kenapa kalau gaji TKI Korea, Jepang itu besar, kenapa Malaysia juga sebagai tempat pekerja-pekerja yang datang ke Malaysia untuk bekerja ya, sebagai anak rantau ya. Karena kenapa gitu kan, di Malaysia juga dari Myanmar, Bangladesh, Indonesia, Brunei dan lain-lain itu juga datang ke Malaysia banyak ya. Bisa kalian lihat ini ya, banyak tenaga kerja yang ada masuk ke Malaysia. Nah bahkan di Malaysia gaji itu dikatakan gaji yang standar lah dibandingkan gaji yang dikatakan gaji di Korea ataupun gaji di Jepang. Oke, ya itu yang jadi pilihan masing-masing. Yang penting sebagai anak rantau tetap menjaga keuntungan, menjaga pemasukan dan pengeluaran ketika kita aktivitas atau bekerja sehari-hari. Oke, supaya kita bekerja dan menghasilkan keuangan, dan uang tersebut bisa kita simpan, bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari ya. Setidaknya kita harus setara antara pengeluaran dan pemasukan. Oke, terima kasih, dan inilah sedikit video ya tentang reaction fakta tentang gaji TKI di Jepang ya. Semuanya bisa terbongkar semuanya dan bisa jelas ya. Oke, terima kasih, dan kita ketemu lagi di channel Luffy Vlog selanjutnya. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana stop ulang coba.